Halo, perkenalkan saya Zaki Muhammad Zainuddin. Saya merupakan mahasiswa semester 8 dari Universitas Sultan Ageng Tirta-Yasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Semasa perkuliahan, saya merupakan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan di kelas maupun di luar kelas. Saya pernah tergabung dalam 3 organisasi di kampus, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen sebagai staf Medkominfo, Kelompok Studi Pasar Modal sebagai staf Event and Program, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai anggota Departemen Pendidikan dan Kewirausahaan. Tergabungnya saya dalam 3 organisasi tersebut mengakibatkan saya belajar banyak hal tentang bagaimana cara komunikasi secara efektif, bekerja secara adaptif, kolaboratif, serta memahami manajemen resiko dalam menghandle suatu proyek. Saya juga merupakan pribadi yang menyukai tantangan. Saat semester 5, saya memberanikan diri untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka 3 inbound ke Universitas Andalas. Saya juga mencalonkan diri untuk menjadi kepala suku, yang dimana saya memimpin kurang lebih banyaknya 176 mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara dan universitas yang berbeda. Dengan latar belakang tersebut, saya memiliki komitmen untuk selalu berproses menjadi lebih baik lagi, khususnya untuk jenjang karir saya ke depannya. Motivasi saya untuk mengikuti Digistar Class Internship Telkom 2025 ini adalah karena ini merupakan suatu kolaborasi program yang luar biasa dari Telkom. Menggabungkan Digistar Class dengan Digistar Internship menjadi satu, membuat mahasiswa nantinya tidak hanya akan mendapat pengalaman bekerja secara langsung melalui proyek yang nyata atau proyek yang ada, tetapi mahasiswa juga akan mendapatkan mentoring soft skills dan hard skills dari expert terkait yang akan menambahkan value diri kita. Nah, hal inilah yang menumbuhkan motivasi saya untuk mengembangkan karir dan dapat berproses menjadi individu yang kompeten melalui program ini. Jika nantinya saya terpilih menjadi peserta Digistar Class Internship tahun 2025 di Telkom, saya tentunya berkomitmen akan melaksanakan program dengan baik dari awal hingga akhir. Saya akan melakukan adaptasi terlebih dahulu, kemudian saya melakukan implementasi dari pengalaman yang saya miliki sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga nantinya akan memberikan kontribusi positif untuk perusahaan. Dalam waktu dekat terakhir, kesibukan saya adalah mengikuti program magang MSI BB 7 di PT Maleo Edukasi Teknologi, yaitu educourse.id. Saya tergabung pada divisi Marketing Communication and Sales yang menawarkan program kursus bahasa, coding, dan robotik. Saya berperan dalam marketing B2B2C, menawarkan produk jasa, serta kerjasama melalui proposal partnership kepada sekolah, kafe, ataupun klien terkait. Selama periode magang, saya terlibat di berbagai macam proyek dan saya juga memiliki kesempatan untuk menghandle proyek penting guna meningkatkan branding serta penjualan pada perusahaan. Beberapa proyek yang pernah saya pegang atau saya handle adalah yang pertama, Fun Coding and Robotic yang bekerja sama dengan pihak Cafe Halaman 7 di Kota Tangerang Selatan. Kemudian program atau proyek Webinar Meet the Expert 3 yang dimana proyek ini bertujuan sebagai campaign marketing dan branding untuk holiday program. Kemudian proyek yang terakhir adalah proyek Graduation MSI BB 7 yang dimana proyek ini menjadi proyek terakhir sebagai apresiasi dan penghargaan bagi mahasiswa magang. Namun saat ini kesibukan saya adalah sebagai mahasiswa akhir yang menyusun tugas akhir atau skripsi yang diperlukan untuk sebagai penunjang kelulusan. Kemudian saya juga aktif mengikuti beberapa kursus pelatihan untuk meningkatkan soft skill saya, serta saya aktif mencari peluang magang untuk peningkatan skills dan jenjang karir saya sebagai bekal kelulusan nantinya. Sebetulnya hampir setiap proyek yang saya ikuti dan saya partisipasi merupakan proyek yang berkesan bagi diri saya. Namun, Fun Coding and Robotic yang bekerja sama dengan Halaman 7 adalah proyek yang paling berkesan bagi saya. Saya berperan sebagai project manager, yang dimana persiapan proyek ini dilaksanakan dengan durasi 1 bulan. Dan untuk pelaksanaan satu proyek ini adalah 1 hari, dan bahkan tidak 1 hari, 2 jam pelaksanaan. Nah, dalam persiapan proyek ini saya melakukan penawaran kerjasama kepada pihak kafe, melakukan pitching dan komunikasi efektif untuk keperluan proyek tersebut. Kami bekerja sama menentukan goals terhadap proyek tersebut, melakukan negosiasi mengenai profit sharing serta kerjasama lanjutan untuk kedepannya. Kemudian dalam persiapan 1 bulan tersebut, saya menyiapkan 2 marketing campaign, yaitu melalui konten sosial media sebagai promosi proyek. Saya juga melakukan telemarketing kepada calon konsumen, memberikan email marketing sebagai langkah promosi untuk proyek tersebut. Kendala yang dihadapi mengenai persiapan proyek ini adalah menyesuaikan jadwal dengan pihak kafe
Kemudian kendala yang kedua adalah sulitnya mencari ide konten promosi yang akan ditujukan pada konsumen, serta terbatasnya database calon konsumen potensial. Namun, untuk mengatasi kendala tersebut, saya melakukan komunikasi secara efektif yang pertama, agar dapat menentukan jadwal sesuai dengan yang diperlukan oleh kafe. Kemudian, untuk mengatasi masalah kedua, masalah konten adalah saya mengatasinya dengan mencari konten dan menganalisis konten yang tren saat itu di sosial media, kemudian diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan serta budaya perusahaan. Kemudian untuk mengatasi kendala yang ketiga adalah saya aktif mencari database baru mengenai komunitas ibu dan anak di daerah sekitar tempat pelaksanaan proyek melalui sosial media. Hasilnya, proyek Fun Coding and Robotics ini berjalan sesuai goals yang sudah ditentukan. Dan perasaan saya ketika menghandle proyek ini adalah saya merasa senang yang pertama. Kemudian saya merasa tertantang karena ini menjadi pengalaman baru bagi saya dalam bekerja sama sebagai marketing B2B2C di perusahaan profesional kursus pendidikan. Dalam menunjang pekerjaan dan aktivitas saya biasanya menggunakan beberapa tools. Yang pertama ada Microsoft Office dengan skala 9/10, kemudian yang kedua ada Google Workspace dengan skala 9/10, kemudian ada CapCut dan VN untuk editing video saya dengan skala 8,5/10, kemudian ada Canva sebagai editing desain grafis dengan skala 9/10, kemudian yang terakhir adalah Asana dan Trello dengan skala 7,5/10. Saya yakin saya merupakan kandidat terbaik yang dapat dipilih menjadi peserta Digistar Class Internship Telkom tahun 2025 karena saya merupakan pribadi yang adaptif, kompeten, dan berkomitmen untuk berprogres melalui program ini. Terima kasih dan sampai jumpa.